Itu Bu Marni masih pakai gamis yang kemarin ya, Bu? Iya dong, masa cuma pakai sekali? Udah aku cuci kok, tambah kinclong nih. Bu, itu kok kayak ada bekas noda ya? Kayak darah kering gitu. Hah? Enggak ah, mungkin bekas setrikaan aja. Marni. Assalamualaikum. Oh iya Bu Marni, saya baru ingat gamis itu saya kayak pernah lihat deh. Itu mirip banget sama yang dipakai almarhum Ibu Siti. Wah, ini bagus banget ya Bu. Modelnya masih baru ya. Kayak gamis majelis-majelis yang lagi viral itu. Berapa ya Bu? Oh, itu gamis udah lama dipajang, gak ada yang mau beli. Harganya murah aja, 50.000. Tapi katanya punya orang yang udah kagak ada sih. Paling juga cerita buat nakutin pembeli. Saya beli deh, warna putihnya bersih gini, kayak baru keluar dari pabrik. Gamis itu kayak nggak asing deh, Bu. Kayaknya saya pernah lihat, tapi di mana ya? Iya, itu gamis almarhumah Bu Siti yang dulu sering ikut ke majelis, tapi udah lama meninggal. Waktu itu ada yang jual ke saya, tapi saya nggak kenal sih siapa. Udah, nggak usah ngomongin aneh-aneh. Nih uangnya pas ya. Kalau tiap barang bekas dikaitin sama arwah, bisa sepi jualannya nanti loh Bu. Semoga cocok dipakai ya Bu. Gamis itu emang agak aneh sih Bu. Baru ini saya ngalamin punya barang gitu. Mau aneh atau gimana pun, saya nggak peduli. Saya tidur juga nggak sama baju kok. Lagian saya suka barang yang punya cerita. Nanti ibu-ibu pengajian pasti iri lihat aku pakai gamis bagus ini. Nih lihat deh, warnanya makin putih bersih. Besok ibu-ibu majelis pasti pada minder lihat aku pakai gamis bagus ini. Ya ampun Bu, gamis bekas aja dibangga-banggain. Udah deh, yang penting bukan bajunya, tapi hatinya yang bersih. Kamu ngomong kayak ustadz aja Pak. Ini namanya usaha jaga penampilan biar dihormatin orang. Ibu, kok ada bau aneh ya? Nyium gak sih? Kayak bau anyir gitu. Mungkin masih nempel dari pemilik sebelumnya. Hus, barang bekas itu suka bawa hal aneh. Udah, jangan dipakai kalau kamu ngerasa nggak enak Bu. Nih lihat gamisnya, elegan banget. Aku malah ngerasa cocok banget. Kayak gamis ini tuh memang diciptain buat aku. Bu, baunya makin anyir ih. Kamu ini ya kebanyakan nonton film horor. Orang ibu nggak nyium apa-apa kok. Bapak aja tuh nggak nyium kan? Iya kan Pak? Iyalah nih, Bapak nggak cium bau apa-apa kok. Udahlah Bu, Bapak pamit ya, mau berangkat dulu kerja di luar kota. Kemungkinan pulang 1 minggu lagi. Iya Pak, jangan lupa kabarin ya. Sama jangan lupa bawa uang yang banyak. Assalamualaikum ibu-ibu. Wah rame banget ya hari ini. Waalaikumsalam. Bu Marni, gamis baru ya? Putih banget tuh, sampai silau. Kayaknya mahal tuh. Bahannya kelihatan halus banget. Bu, nyium nggak? Kok baunya aneh ya? Kayaknya dari gamis itu deh. Ibu ini halu deh. Saya nggak nyium apa-apa kok. Ini gamis saya beli khusus berangkat ke pengajian. Penampilan kan nomor 1 ya ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini kita bahas tentang menjaga lisan dan hati. Bu, masa nggak nyium sih? Ini bau anyir kayak darah gitu. Iya ya, sekarang baru kecium baunya kayak dari gamis Bu Marni. Halah, mungkin bau sendal di luar tuh. Jangan suuzon sama saya ibu-ibu. Bu Marni, maaf, gamis ibu itu kok saya rasa pernah lihat ya? Iya ustazah, ini model lama kok, makanya kayak gak asing, tapi masih bagus. Akhirnya bisa duduk juga, capek banget dari pengajian tadi. Gamis ini memang cantik ya, kayak aura orang baik gitu kalau aku yang pakai. Ibu, kenapa bajunya ditaruh di kursi? Nanti kotor loh. Kenapa nggak langsung taruh cuciin aja? Biarin, besok juga ibu cuci lagi. Ibu lagi suka banget ngeliat gamis ini. Bu, itu gamisnya barusan gerak sendiri. Ih, kamu jangan ngarang ya. Angin kali. Jangan kebanyakan nonton film setan deh. Tapi benar, Bu. Aku lihat sendiri, gerak sendiri. Udah, tidur aja sana. Ibu mau nyantai, jangan ganggu ibu kalau soal hantu-hantu gak jelas gitu. Tuh kan, Bu. Aku bilang juga
ampun, cuma jatuh doang. Udah pasti angin lah. Ibu-ibu duduk dulu ya. Ustazah Salma bentar lagi datang nih, kayaknya. Itu Bu Marni masih pakai gamis yang kemarin ya, Bu? Iya dong, masa cuma pakai sekali? Udah aku cuci kok, tambah kinclong nih. Bu, itu kok kayak ada bekas noda ya? Kayak darah kering gitu. Hah? Enggak ah, mungkin bekas setrikaan aja. Marni. Assalamualaikum. Oh iya Bu Marni, saya baru ingat gamis itu saya kayak pernah lihat deh. Itu mirip banget sama yang dipakai almarhum Bu Siti dulu waktu ikut pengajian di sini. Ah, masa sih Ustazah? Ini aku beli di pasar kok, cuma mirip aja mungkin. Kadang barang yang datang ke kita tanpa kita cari bukan suatu kebetulan, Bu. Maksud Bu Ustazah apa? Hah? Itu aku harus cari tahu semua keanehan ini. Jangan-jangan Lani, sini deh. Katanya di sini makamnya Bu Siti. Iya, Bu. Itu tuh. Baca deh yang batu nisannya, tulisannya Siti Aminah wafat 2020. Astagfirullahaladzim, kenapa leher ibu tiba-tiba nggak enak ya? Almarhumah Bu Siti ini dulunya orang baik, sering nyumbang buat masjid, tapi katanya dia difitnah nyuri uang kas majelis. Padahal enggak, sampai dia meninggal pun nggak ada buktinya. Fitnah? Iya Bu, dia malu karena fitnah itu. Akhirnya dia ditemukan meninggal di kamarnya karena overdosis obat. Ibu, ayo pulang aja. Aku takut. Aduh, kenapa aku muntah-muntah gini ya? Lani, ibu yang dulu nyebarin gosip itu, Lani. Ya Allah, kenapa aku bisa segitu jahatnya? Kadang arwah orang yang belum tenang suka nyamperin yang punya salah, Bu. Aku minta maaf. Bu, ayo pulang. Lani, dari tadi ibu nggak bisa tidur. Tiap kali merem, ibu lihat Bu Siti berdiri di saf depan masjid. Serem banget, wajahnya rata. Bu, jangan pikirin yang aneh-aneh dulu ya. Mungkin cuma mimpi, karena tadi kan kita ke kuburan. Ibu harus gimana, Lani? Bu, ibu, itu kok ada tulisan di cermin ya? Itu apa, Bu? Ya Allah, aku udah berusaha minta maaf, tapi kenapa dia terus ganggu aku? Udah, Bu, udah. Besok ke Ustazah aja minta bantu doa biar arwahnya Bu Siti tenang. Iya, ibu bakal ngaku semuanya ke Ustazah. Ibu janji. Kamu dengar kabar nggak Bu Desi? Katanya Bu Marni sekarang jarang keluar rumah. Iya, Bu, banyak yang dengar dia teriak-teriak kayak dihantui gitu. Ini Bu sebelaknya. Oh iya, mungkin Bu Marni lagi sakit, Bu. Bukan, ini beda Pak. Ada yang bilang dia kesurupan arwahnya Bu Siti. Katanya arwahnya belum tenang karena dulu difitnah. Aku masih ingat waktu Bu Siti difitnah nyuri uang kas, yang paling kenceng ngomongin waktu itu ya Bu Marni sendiri. Ya, nggak aneh sih. Kalau orang yang udah mati belum ikhlas, arwahnya suka nyari orang yang bikin dia susah waktu hidup. Kalau orang bilang sih masih jadi arwah penasaran gitu. Ustazah, aku nggak tahu harus ngapain lagi. Tiap malam aku mimpiin Bu Siti. Kadang dia nangis, kadang cuma berdiri, nggak ngomong apa-apa. Tenang dulu Bu Marni. Coba ibu ceritakan semuanya dari awal, pelan-pelan. Jangan ada yang disembunyikan. Aku yang nyebarin gosip itu, Ustazah. Gosip Bu Siti nyuri uang kas majelis, padahal itu nggak benar. Aku cuma mau cari muka aja. Aku nggak nyangka dia bakal malu sampai akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya Allah, jadi begitu asalnya. Pantas saja arwahnya belum tenang. Dan juga setiap dia datang di mimpi saya, dia selalu pakai gamis putih ini. Caraku memaafkanmu satu-satunya adalah dengan kau mati, Marni. Astagfirullah, hawa dinginnya
kuat sekali. Dia masih di sekitar kita, Bu. Aku minta maaf, Ustazah. Tapi gimana? Dia udah nggak ada. Arwah penasaran itu cuma ingin kebenaran. Bersihkan namanya, datang ke keluarganya, dan akui semuanya. Itu satu-satunya cara, Bu. Iya, aku bakalan datang ke rumah beliau yang sekarang ditinggalin suaminya. Aku nggak mau mimpi itu balik lagi, Ustazah. Assalamualaikum, Pak Rahman. Saya Bu Marni. Waalaikumsalam. Bu Marni, ayo masuk. Ada perlu apa? Saya minta maaf, Pak. Saya baru tahu kalau Bu Siti meninggal karena fitnah yang saya sebarkan. Kalau gamis Bu Siti masih ada di sini, Bu. Jadi yang di tangan Ibu itu... Loh, jadi gamis ini milik siapa kalau begitu? Entahlah, Bu. Tapi waktu saya bersihin rumah dulu, sering ada bau melati dan gamis putih ini suka tiba muncul di tempat lain. Saya selalu taruh dalam lemari dan begitu aja terus. Ibu, gamisnya kebakar sendiri. Ya Allah, Bu Siti, maafin aku. Aku udah nyakitin kamu. Mungkin dia udah dengar, Bu. Semoga arwahnya tenang. Aku harus datang ke pengajian besok. Aku mau mengakui semua dosaku di depan orang-orang besok. Dan janganlah kalian menyebarkan fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ibu-ibu semua, setelah ini akan ada sesuatu yang disampaikan oleh Bu Marni. Lihat deh, Bu Marni pucet banget, tangannya gemeteran tuh. Iya, serem banget. Ya Allah, kenapa panas banget badan aku ya? Kau yang sebarkan fitnah tentangku, padahal aku tidak pernah melakukannya. Sekarang rasakan sesaku. Ya ampun, Bu Siti, aku udah ngelakuin semuanya. Aku udah minta maaf. Ustazah, kenapa dia masih dendam sama aku? Tolong aku, Ustazah. Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar, Bu, cepat. Maafin aku, Bu Siti. Aku salah. Aku salah. Ya ampun, mengerikan sekali. Semoga Allah mengampuni dosamu, Bu Marni. Ibu, akhirnya Ibu tenang juga ya. Ibu nggak perlu mimpi buruk lagi tiap malam. Aku cuma bisa doain, semoga Allah maafin semua kesalahan Ibu. Insya Allah, nak. Ibumu sudah berani mengaku sebelum meninggal. Tanda dia sadar. Gak semua orang punya kesempatan itu. Semoga Allah sudah menghapus semua dosa-dosanya. Kenapa semua ini terjadi begitu cepat? Andai saja dari awal aku bisa mengingatkan istriku untuk bisa menjaga lisannya, mungkin ini nggak akan kejadian. Ya Allah, semua kejadian ini memang di luar nalar. Tapi mungkin ini semua kuasamu. Ini adalah tanda bahwa orang yang melakukan fitnah memang akan mendapatkan balasan dunia dan juga akhirat. Aneh banget ya, kok bisa ada gamis terbang terus masuk ke dalam makam Bu Marni begitu? Biarkan saja, Pak. Mungkin itu tanda kalau mereka sudah berdamai. Sekarang mereka udah sama-sama tenang, Bu Siti dan Ibu. Fitnah memang bisa melenyapkan orang, tapi kejujuran bisa menyelamatkan arwah yang belum tenang. Semoga gak ada lagi yang ngalamin hal kayak gini ya.